السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita pada ucapan Imam Abu Uthman Ismail Sabuni rahimahullah Asy-Syafi'i, yang bermadhab Syafi'i, yaitu ucapan beliau dengan sanadnya sampai kepada Ahmad ibn Sinan al-Qattan. Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Kata Imam Sabuni bahwasanya aku mendengar dari Al-Hakim, aku mendengar dari Abu Ali, aku mendengar dari Husain Al-Hafidh, aku mendengar dari Ja'far ibn Ahmad ibn Sinan Al-Wasiti, aku mendengar Ahmad ibn Sinan berkata, tidak seorang pun di dunia ini dari ahlul bid'ah pasti dia akan benci kepada ahlul hadis. Laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlul hadis. Tidak ada seorang mubtadi' pun di dunia kecuali pasti akan benci pada ulama ahlul hadis, ahli sunnah. Sudah dicontohkan beberapa contoh. Apakah Syiah Rafidah? Hadis wala haraj. Silakan ceritakan bagaimana jahatnya mereka kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, cercaan, tuduhan, permusuhan ila akhirih. Demikian pula Khawarij. Silakan kisahkan, enggak ada kesusahan bagaimana Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat, bahkan membunuhnya. Dan bagaimana mereka membunuh anak sahabat yang saleh Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad. Hadis wala haraj. Demikian pula bagaimana Sufi melecehkan para ulama dan melecehkan ilmunya para ulama dengan menyatakan bahwasanya tidak perlu mempelajari halal dan haram. Untuk masalah halal dan haram kucing saja paham. Kalau makan makanan yang halal dia tenang. Kalau mencuri dia pasti akan lari. Menunjukkan kalau dia sadar yang ini halal, yang ini haram. Kata mereka. Untuk apa belajar syariat?
Dicontohkan pula Zahid Al-Kautsari, tokoh sufi yang padahal dia memiliki ilmu sedikit tentang hadis, tetapi la yanfa', tidak bermanfaat. Dia banyak menyelisihi hadis-hadis yang sahih, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Demikian pula mereka kaum sufi yang tergabung dalam tablighiyin dan termasuk Ikhwanul Muslimun, yang sesungguhnya gerakan mereka gerakan politik. Tujuan mereka hanya bagaimana mendirikan daulah Islamiyah atau bagaimana merebut tampuk pimpinan. Maka menyatakan bahwa ulama ahli sunnah mereka enggak tahu situasi dan kondisi. Sehingga Ikhwanul Muslimun dengan jelmaannya yang baru, yaitu Hizbiyun, Sururiyun, jelmaan yang baru lagi, ila akhirih, silahkan sami wala haraj, namakan semaumu. Kalau pikiran tetap yang penting banyak jumlahnya supaya menang dalam pemilu, maka itu hizbiyah, namanya IM ataupun MI ataupun apa saja. Kalau tujuannya seperti itu namanya hizbiyah. Ikhwanul Muslimun atau kita singkat IM berdirinya di Mesir itu sebagai partai politik, partai yang ikut pemilu. Ketika gejala-gejalanya suara mereka tidak kuat, mereka membuat koalisi dengan partai komunis. Dan pendirinya supaya terkesan mengayomi semua agama, Kristen Ortodok dijadikan sebagai pendirinya. Ada beberapa pendiri, salah satu atau salah dua orang dari pendiri partai IM itu Kristen Ortodok yang paling muta'assibnya dengan Kristennya. Diajak koalisi atau dijadikan sebagai pendiri. Lihat, kami mengayomi semua agama. IM juga di Sudan membuat partai yang bernama Partai Ibrahim. Kata mereka, kami sengaja namakan Partai Ibrahim untuk mengayomi 3 agama. Karena Yahudi, Nasrani, dan Islam sama-sama agama samawi. Dan sama-sama dari Nabi Ibrahim. Mari kita bersama. Dan berhasil menang partainya. Setelah menang partainya, konsekuensi dari Partai Ibrahim membangun gereja terbesar di dunia, di Sudan. Itu IM, Ikhwanul Muslimun. Tapi nama partainya bukan Partai IM di Sudan. Iya, tergantung negerinya. Di Sudan lain namanya, di Indonesia lain lagi namanya, dan segala macam tempat memiliki nama sendiri-sendiri. Ikhwani fillah, azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal Ghazali, sekarang kita bicara Aqlani, Mu'tazilah, yang lebih mementingkan akalnya daripada ilmu din, daripada hujjah. Salah satu tokohnya adalah Ghazali, yang mencercah hadis dan mentertawakan hadis. Bahkan dia memiliki buku dengan judul Hadis Baina Ahlil Hadis wa Ahlil Fiqh. Hadis atau as-sunnah, as-sunnah baina Ahlil Hadis wa Ahlil Fiqh. Sunnah antara Ahlil Hadis dan Ahlil Fiqh. Diterjemahkan dan kemudian dicetak di Indonesia. Siapa yang menerbitkan? Mizan, Bandung, punyanya Syiah. Loh, kenapa kok Syiah yang menerjemahkan? Senang kalau ada orang yang mengkritik hadis. Lihat hadis. Hai bilang apa? Kami bilang apa? Para sahabat itu nggak bisa dipercaya. Ini lihat bukunya, buku kalian. Yang terjemahkan bukunya Ghazali. Karena di dalamnya dia memiliki perkara-perkara yang mencercah hadis, sehingga diterjemahkan dengan judul lain. Bukan judulnya Sunnah Baina Ahlil Hadis wa Ahlil Fiqh. Judulnya Studi Kritis Terhadap Hadis. Pernah dengar kitab itu? Studi kritis terhadap hadis. Hadis dikritik oleh dia. Bukankah hadis itu ucapan Rasulullah SAW? Kalau kritis terhadap riwayatnya, sanadnya, ini sahih, ini dhaif, itu pakar-pakar ahlus sunnah sudah membahasnya. Tapi dia menyatakan tidak mesti. Walaupun sanadnya sahih, belum tentu hadisnya sahih, katanya.
Walaupun sanadnya dhaif, belum tentu isinya dhaif. Kalau nggak percaya, dia punya buku lain yang mereka lukan sebagai buku yang bagus, yaitu sirah, tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Minta untuk diperiksa oleh Syekh Al-Albani, tolong periksa hadis-hadisnya. Syekh Al-Albani memeriksa. Beliau berhusnudzan, berarti orang ini ahlu sunnah. Ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Selesai. Ternyata ketika terbit ada muqaddimah dari kitab tersebut. Di muqaddimahnya dikatakan bahwa hadis itu walaupun sahih, belum tentu matannya sahih. Matan itu isinya. Sanad itu rantai rawinya. Walaupun rantai rawinya sahih, belum tentu matannya sahih. Walaupun sanadnya dhaif, belum tentu matannya dhaif. Betapa banyak hadis yang sahih ternyata matannya bertentangan dengan akal. Kata dia. Dan betapa banyak hadis yang dhaif sanadnya, tetapi matannya cocok sesuai dengan akal. Kata Syekh Al-Albani, setelah aku melihat tulisan tersebut, araftu. Aku tahu sekarang. Kalau dia ingin ditakhrij olehku, hanya ingin membuat dagangannya laris. Hanya ingin membuat dagangannya laris. Karena setelah itu, dia kasih muqaddimah yang meruntuhkan seluruh usahaku. Untuk apa diperiksa? Untuk apa ditakhrij? Kalau ternyata walaupun sahih, tidak harus diterima. Kalau ternyata walaupun hadisnya sanadnya sahih, belum tentu harus diterima. Kalau bertentangan dengan akal harus ditolak. Demikian pula kalau dhaif, kalau ternyata isinya sesuai dengan akal, apa salahnya diterima? Astagfirullah, itu untuk apa takhrij kamu? Kata Syekh Al-Albani. Dan itu diucapkan oleh Syekh, ditulis di dalam buku Sifat Salat Nabi di footnote pada cetakan yang kesekian. Mengapa ditulisnya di situ? Karena di awalnya beliau menyebutkan tentang orang ini. Ternyata setelah tahu, aku pernah menyebutkan di cetakan yang pertama dan kedua, ternyata aku tahu kalau dia adalah Mu'tazilah. Lebih mementingkan akal daripada hadis-hadis sahih. Ikhwan ibn a'azumullah, kembali kepada kitab. Fi hadzal 'asr, di zaman ini, haraba ahlal hadisi harban syadida. Orang ini memerangi ahlul hadis dengan sangat sengit, peperangan yang dahsyat. Wa ta'ana fihim wa sakhara minhum. Mencerca ahli sunnah, memperolok-olok ahli sunnah. Wa huwa minal aqlaniyin alladzina yuhakkimuna uqulahum. Orang ini dari kalangan aqlaniyin, yang merupakan orang-orang yang lebih berhukum pada akal-akal mereka. Wa yuqaddimunaha 'ala sunnah, dan mendahulukannya di atas sunnah. Mendahulukan akal di atas sunnah. Ini hadis sahih Bukhari, tapi bertentangan dengan akal, dhaif. Kita mau tanya pada orang-orang seperti ini. Kalau kamu anggap bertentangan dengan akal kemudian didhaifkan, saya tanya, akal siapa yang menjadi standar? Akalmu, akal saya, akal para sahabat, akalnya siapa? Yang dijadikan sebagai standar ukur, tolok ukur. Kalau bertentangan dengan akal orang ini, dhaif. Kalau sesuai dengan akal orang ini, sahih. Standarnya mana? Enggak jelas standarnya. Berarti ini hawa nafsunya enggak suka, ini ngawur, enggak bertentangan dengan akal. Buang. Dan itu pernah saya lihat, saya dengar dari rekaman ucapan dia. Dalam keadaan wajahnya terlihat. Dia bilang kalau ada hadis yang sahih bertentangan dengan akal, hittuhu ala rijlaik. Hittuhu ala rijlaik. Letakkan di bawah kaki kamu. Itu ucapan dia. Ucapan Muhammad Ghazali ini. Bukan Abu Hamid Al-Ghazali yang sufi, bukan. Itu lain lagi ceritanya. Ini Muhammad Ghazali sahibus sirah, yang nulis sirah di masa IM itu tadi. Qala, dikatakan yata'allaq bi katsirin min al-ahadits ad-dha'ifah wa yabni 'alayha.
Sebaliknya, hadis yang sahih dia tolak dengan kalimat ini bertangan dengan akal. Sedangkan hadis dhaif justru jadikan sandaran. Yani yata'allaq bi katsirin min al-ahadits ad-dha'ifah. Dia bergantung pada sekian banyak hadis dhaif. Wa yabni 'alaiha ahkaman, kemudian membangun di atasnya hukum-hukum. Wa aqaid wa ghairiha. Membangun akidah di atasnya dan lain-lain. Wa yaruddul ahadits as-sahihah. Sebaliknya membantah, menentang hadis-hadis yang sahih. Wa yaqulu lin-nas, dan berkata pada manusia, in qabila aqlil hadis fahuwa sahih. Kalau akalku menerima hadis itu berarti sahih. Walau kana isnaduhu dha'ifan, walaupun sanadnya dhaif. Ini yang dia ucapkan di dalam muqaddimah sirahnya. Wa aruddul hadis sahih idza khalafa aqli, dan aku akan menentang hadis yang sahih kalau bertentangan dengan akalku. Faja'ala aqluhu huwal mizan, maka dia jadikan otaknya, akalnya sebagai ukuran untuk menentukan hadis sahih dan dhaif, untuk menentukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa allafa kitaban, dan dia menulis kitab, sammahu, dia beri nama As-Sunnah An-Nabawiyah baina ahli al-fiqh wa ahli al-hadis, yang diterjemahkan dan dicetak oleh Mizan dengan judul studi kritis terhadap hadis. Yat'an fil hadis wa ahli. Di situ dia mencerca bukan hanya hadisnya, termasuk ahlul hadisnya. Setelah mencerca hadisnya, hadis ini enggak masuk akal, hadis ini aneh, hadis ini ghair ma'qul, hadis ini begini dan begitu, dia katakan ahlul hadis, mereka tidak memeriksa matannya, mereka hanya memeriksa sanadnya. Kadzab. Dia berdusta. Barakallahu fikum. Para ulama ahlul hadis memeriksa hadis sanadan wa matanan. Sanadnya sudah sering kita bahas. Ini rawi dan rawi yang terantai atau terikat dalam rantai para rawi tadi satu persatu diperiksa. Kalau ternyata semuanya thiqatun hafidh, penghafal kuat dan terpercaya, Masya Allah, masih dilihat bersambungkah yang pertama dengan yang kedua, ketemu atau tidak ketemu? Sezaman atau tidak sezaman? Kalau tidak zaman, hadis ini munqati', dhaif. Kalau kurang hafal, hadis ini lemah karena dia yahim katsiran atau tidak hafal. Kalau ternyata sudah hafal, Masya Allah, tidak ketemu, belum tentu. Bisa jadi dia menerima dari orang lain, baru dari orang ini, karena nggak ketemu tahunnya. Ini imkanul luqi. Masih diperiksa lagi walaupun sudah terlihat rawi-rawinya thiqatun sabt dan sudah terlihat bersambung, masih ada pemeriksaan lain, apakah bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Saya tanya sekarang, pemeriksaan yang ketiga, apakah bertentangan dengan hadis yang lebih sahih? As'aluh, sanad apa matan yang diperiksa? Matannya. Maka dia berdusta bahwa para ahli hadis tidak memeriksa matannya, hanya sanadnya saja. Ternyata matannya bertentangan dengan akal, katanya. Mereka enggak memeriksa matan, memeriksa, tapi bukan seperti caramu memeriksanya. Matan akan diperiksa. Ghairu mu'allal wala syad. Mu'allal atau syad tadi untuk melihat apakah dia syad, bertentangan dengan yang lebih sahih, atau mahfuz, terjaga karena sesuai dengan yang lebih sahih. Itu matan yang dilihat. Demikian pula masih diperiksa yang lainnya, matannya, apakah dia mu'al, memiliki cacat-cacat. Datang seorang Yahudi membawa hadis bahwa aku punya bagian warisan dari Khaybar. Apa hadismu? Haddatsana fulan an fulan an fulan. Yahudi bawa hadis dengan rantai para rawi. Rawi-rawinya thiqatun tsabat, Masya Allah. Dan sanadnya bersambung. Berarti ini punya sedikit ilmu tentang hadis. Tetapi sampai di hakim pengadilan, ada muzawwar. Ini palsu. Kok bisa? Rawinya thiqah, sanadnya bersambung. Apa lagi?
meriwayatkan dari Sa'ad bin Mu'adz, padahal Sa'ad bin Mu'adz terbunuh di dalam perang Khandaq. Sedangkan ini kejadian Khaybar setelah Khandaq. Bagaimana meriwayatkan dari kuburan? Sanad apa matan yang diperiksa? Matan juga. Bertentangan dengan sejarah. Matan dan isi hadis diperiksa oleh para ahlul hadis, tidak seperti tuduhan Ghazali al-Kadzdzab. Cuma para ulama tidak memeriksanya seperti meriksa dia. Apakah bertentangan dengan akal saya? Barakallahu fikum. Tidak. Para sahabat menerima hadis itu dan tidak mengatakan bertentangan dengan akal. Para tabi'in menerima hadis yang sama dan tidak berkata bertentangan dengan akal. Para tabi'it tabi'in, para imam-imam ahlu sunnah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan para a'immah ahlul hadis menerima hadis tersebut dan meriwayatkan hadis tersebut. Gak ada seorang pun yang berkata hadis ini bertentangan dengan akal. Seperti hadis tentang disembelihnya al-maut di dalam kitab sahih. Nanti didatangkan hari kiamat al-maut, kematian, dalam bentuk kabshan, dalam bentuk seekor kibas. Ditanyakan kepada penduduk surga, kalian tahu apa ini? Mereka semua menyatakan kami tahu itu adalah al-maut. Dikatakan kepada penduduk neraka, kalian tahu apa ini? Mereka menjawab kami tahu itu adalah al-maut. Kemudian disembelih di antara surga dan neraka, disaksikan oleh penduduk surga dan disaksikan oleh penduduk neraka. Kemudian dikatakan oleh Allah, khuludun wala maut. Kekekalan, tidak ada lagi kematian. Maka yang di dalam surga semakin bahagia, yang di dalam neraka semakin sengsara dan putus asa. Karena sudah tidak berharap lagi mati, percuma, nggak akan ada mati lagi setelah ini. Ini ditolak oleh orang ini. Dengan kalimat, kalau terjemahan bahasa Indonesianya, pokoknya kematian bukan benda yang bisa disembelih. Pokoknya kematian bukan benda yang bisa disembelih. Ya hadza, apakah Allah tidak mampu dan tidak kuasa menjadikan yang bukan benda jadi benda? Itu akalmu, akalnya orang-orang mukmin beriman bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Kalau itu benar-benar ucapan Rasulullah SAW. Bagaimana kita tentang? Rasulullah SAW menyatakan nanti di tangan al-maut, kemudian Ghazali hadir itu misalnya, hadir itu mengatakan, aku nggak percaya wahai Nabi, masa maut disembelih? Nggak mungkin lah. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Umar bin Khattab? Barakallahu fikum. Yang lihat dari radio tidak tahu. Kalian yang hadir tahu, karena lihat tangan saya. Barakallahu fikum. Inilah keuntungannya kalau hadir. Kalau hanya rekaman saja, tidak seperti yang hadir. Apa patahnya? Laisal khabar kal mu'ayanah. Laisal khabar kal mu'ayanah. Bukanlah berita itu seperti orang yang menyaksikan sendiri. Kembali kepada kitab. Qala kaedahnya hanya dengan kalimat idza qabila aqlil hadis. Kalau akalku cocok dengan hadis ini saya terima. Kalau akalku menolak aku tolak. Wa allafa kitaban, dan dia menulis kitab sama wa sunnah an-nabawiyah baina ahli fiqh wa ahli hadis. Yat'an fil hadis, dia mencerca hadis wa ahli. Wa yaskhar, dan mentertawakan beberapa hadis-hadis yang sahih. Wa dhahaba ila afkarin khalafa fiha al-ijma', dan dia berpendapat dengan pikiran-pikiran yang menyelisihi ijma'. Wa takhabbata madha ahli al-bid'ah, sebaliknya dia takhabbat, takhabbat itu berjalan tanpa ilmu, seperti orang yang buta, nabrak sana nabrak sini, itu khabt namanya, khabt ashwa. Madaha ahli al-hadith, ahli al-bid'ah, memuji ahlul bid'ah. Ini hebat, ini masya Allah, ini pemikir Islam, pemikir Islam, tukang mikir. Barakallahu fikum, alim
muhaddits, atba' Rasulullah SAW pantas. Karena agama ini dengan ngikut dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukan dengan ngelamun. Bukan dengan mikir. Mikir gimana ya kira-kira ibadah yang bagus. Ibadah yang bagus sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Mikir bagaimanalah dakwah yang bagus. Dakwah yang bagus sudah ada dalam Quran dan Sunnah. Tinggal dibaca, dipelajari, kerjakan. Wa akhadha bi aqwalihim wa aqwalil gharbiyyin. Dia mengambil pendapat-pendapat para ahlul bid'ah, bahkan mengambil pendapat para gharbiyyin, orang-orang barat. Orang-orang kafir tetapi mempelajari Islam. Orientalis dan sejenisnya. Dia bangga dengan itu. Wa ahkamihim wa qawaninihim, mereka ambil hukum-hukumnya, mereka ambil qawaninnya, qanunnya. Wa asyada bi hurriyatil mar'ah, bahkan dia mendukung hurriyatul mar'ah, kebebasan wanita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah jelas ajaran syaitan kalau mengajak wanita untuk bebas. Wanita selalu di dalam penjagaan laki-laki. Sebelum menikah dilindungi, dijaga oleh bapaknya yang bertanggung jawab. Ada mahramnya. Setelah menikah, maka suaminya qawwamuna 'alan nisa. Barakallahu fikum. Tetapi dia mendukung emansipasi wanita. Orang ini aqlani tadi. Wa annaha taslu lil manasib kulliha. Kata dia bahwa wanita berhak untuk menerima jabatan apapun, termasuk pemimpin. Padahal hadis yang sahih menyatakan walau amrahum imra'ah. Apa awal hadisnya? Nah, ma aflaha qaumun walau amrahum imra'ah. Ma aflaha qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan baik satu kaum kalau dipimpin oleh seorang wanita. Dia tentang hadis itu. Dia menyatakan bahwa wanita bebas untuk menjadi apa saja. Illa khilafatul kubra, kecuali kalau khalifah yang tertinggi, nggak boleh. Tapi kalau amir kota, amir pimpinan ini, nggak apa-apa. Jabat apapun. Yubihu wa yamna kama syaa bila dalil. Dia membolehkan, dia melarang seenaknya tanpa dalil. Ada Ghazali. Kira-kira bagaimana orang ini sikapnya terhadap para ahlul hadis? Lihat, kama tara, kamu lihat dalam buku-bukunya tadi. Ahli hadis itu hanya meriksa sanadnya, mereka tidak meriksa matan. Mereka itu kurang jeli dalam memeriksa matan ila akhir. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk hadis yang mereka tentang, atau hadis yang Ghazali ini tentang, adalah hadis-hadis yang berkait dengan masalah akidah. Atau hadis-hadis seperti hadis al-maut, hadis ru'yatullah, dilihatnya Allah yaumul qiyamah, hadis sekian banyak hadis. Artinya penyimpangannya termasuk dalam masalah akidah. Karena hadis sahih dalam masalah akidah dia tolak. Akhirnya menyimpang. Rasulullah salamah wal afiyah. Kata dia dengan sombongnya, aku lebih percaya kepada dokter-dokter kafir daripada hadis Bukhari ini. Hadis Bukhari maksudnya hadis tentang lalat. Dalam hadis tersebut dikatakan kalau lalat masuk ke air minummu, maka celupkan dulu sampai sayap yang kiri dan kanannya tenggelam, baru kamu buang. Karena sayap yang satu adalah penyakit, sayap yang lain adalah penawarnya. Orang ini astagfirullah, padahal hadisnya sahih dalam hadis Bukhari.
Orang ini berkata sudah diperiksa oleh para dokter-dokter kafir, diteliti di laboratorium mereka dengan ilmiah, ternyata semuanya penyakit. Aku lebih percaya pada hasil penelitian mereka dokter-dokter kafir daripada hadis Bukhari. Hadar rajul. Yang artinya, wahai Imam Bukhari, engkau meriwayatkan hadis seenaknya, kan begitu. Hadis yang aneh begini, penyakit dibilang obat kamu terima. A'udzubillah min dzalik. Wa qala musannif rahimahullah. Kembali pada ucapan musannif bahwa al-Imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah. Qala wa sami'tu al-Hakim rahimahullah. Wan nasb yujad fi kitab al-ma'rifah. Dan nasnya ada dalam kitab al-ma'rifah, kitab beliau juga. Tapi wallahu taala alam belum diketemukan manuskripnya. Yaqulu sami'tu Abul Husain Muhammad ibn Ahmad al-Hanzali bi Baghdad. Yaqulu sami'tu Abu Ismail Muhammad ibn Ismail at-Tirmidzi wa huwa min kibari ahli sunnah. Yaqul kuntu ana wa Ahmad ibn al-Husain at-Tirmidzi 'inda imam ad-din wa imam al-muslimin Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Faqala lahu Ahmad ibn al-Husain يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة أو ابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث وابن قتيلة هذا من أهل البدع فقال أصحاب الحديث قوم سوء فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق 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 حتى دخل البيت. Kata Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah, aku mendengar dari Al-Hakim dan nasnya ada dalam kitab Al-Ma'rifah. Dia berkata, ini Al-Hakim berkata, aku mendengar Husain ibn Muhammad ibn Ahmad al-Hanbali di Baghdad. Aku mendengar Abu Ismail Muhammad ibn Ismail at-Tirmidzi, dan beliau termasuk kibar ahli sunnah, tokoh besar ahli sunnah. Dia berkata, kuntu inda Ahmad ibn al-Husain ibn al-Hasan at-Tirmidzi. Aku di rumahnya Ahmad ibn al-Hasan at-Tirmidzi. Inda imamuddin, di sisi imamuddin, imamul muslimin, yaitu Ahmad ibn Hanbal, kunyahnya Abu Abdullah. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Faqala lahu Ahmad ibn al-Hasan. Ahmad ibn al-Hasan berkata kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdullah, mereka ceritakan atau mereka ucapkan bahwa Ibnu Abi Qatilah di Mekah, bahwa ashabul hadis adalah qaumun su. Ashabul hadis adalah qaumun su. Ahli hadis itu orang yang jelek, kata orang ini, kata Ibnu Abi Qatilah. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Imam Ahmad bangkit sambil mengibaskan saubnya, pakaiannya, dengan mengatakan zindiq, 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 sampai masuk rumahnya. Siapa zindiq? Yang mencerca ahlul hadis dengan kalimat ahlul hadis qaumun su. Ahlul hadis kaum yang jelek. Zindiq, 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 kata Imam Ahmad. Cukup sebagai ciri yang sangat jelas bagi ahlul bid'ah, orang-orang sesat, adalah mencerca ulama ahlul hadis. Itu sudah cukup. Sangat jelas sekali. Karena bahkan semua ahlul bid'ah dari aliran apapun, semua kelompok sesat dari aliran apapun, mesti akan membenci ahlul hadis. Karena ahlul hadis tidak mau kecuali hadis, sanad, riwayat. Sedangkan mereka, kebid'ahannya, kesesatannya, dari akalnya, dari perasaannya, dari taklidnya, dibuat-buat, dari mikir, ngelamun di kamar mandi, kemudian ketemu, begini saja. Itu hasil pikiran otak-atik otak mereka. Sehingga dibawakan hadis, mereka menolak. Dan kalau ulama menyampaikan hadis, mereka nggak suka. Hadis, dikit-dikit hadis, dikit-dikit hadis, kata mereka. Limada yubghidu ahlal hadis wa yaqulu qaumun su?
Mengapa orang ini mencerca ahlul hadis dan mengatakan kaumun su? Li'annahum mutamassikuna bi kitabillah wa sunnatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ahlul hadis berpegang dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yatamassakuna bi kitabillah wa sunnati rasulih. Yaitu orang-orang yang berpegang dengan kitabullah dan sunnah rasulnya. Yasiruna qaumun su. Apakah mungkin menjadi qaumun su? Ahlul hadis yang berupaya untuk mengikuti Quran, berupaya untuk meniti sunnah, mengikuti sunnah, apakah mungkin dikatakan qaumun su? Zindiq. Sungguh mereka yang menuduhnya adalah zindiq. Fassu fi nadharihi ja'ahum min kitabillahi wa sunnatir rasul. Lihada qala Ahmad zindiq. Berarti di pandangan orang ini, di pandangan orang tadi, ja'ahum min kitabillah wa sunnati rasul, berarti su tadi, kejelekan tadi datangnya dari Quran dan sunnah. Ini ahlul hadis, pembawa hadis, penyampai hadis, mengajarkan hadis, menerapkan hadis, dikatakan kaumun su, berarti kamu menganggap orang yang mengikuti hadis jelek. Berarti hadis itu membuat orang jadi jelek. Astagfirullah. Ini kurang ajarnya mereka. Sebagaimana tuduhan pendahulunya atau penuduhan orang-orang sejenisnya, bukan pendahulunya, hampir sezaman, mencerca ilmunya para imam ahlus sunnah dengan cercaan yang sangat jelek. Menyatakan ilmunya fulan wa fulan, saya tidak tega mengucapkannya. Imam disebutkan nama-namanya. Ucapan imam fulan enggak keluar dari celana dalam perempuan, katanya. Apa maknanya? Yang dibahas haid, nifas, toharoh, bagaimana istinja, bagaimana itu, kata mereka. Akal mereka tidak pernah digunakan. Satu lagi, mereka mengatakan, wa ma ilmuhum illa khirqata haidin mulqah. Astagfirullah. Tidak lain ilmu mereka, para fuqaha, dikatakan ilmunya tidak lain kecuali secercah kain haid yang dibuang. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu sejak dulu kala sampai hari ini tidak berbeda. Artinya barakallahu fikum, kalau pemahaman mereka menyimpang sesat, mesti akan sama dengan pendahulunya. Bukan pendahulu yang saleh, pendahulu yang taleh. Salafuhum at-taleh. Salaf mereka yang taleh. Sama. Ucapannya mencerca ahlul hadis. Apa kata orang sekarang? Mirip. Toharoh terus. Urusannya haid nifas. Ikhwani ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cercaan khawarij hari ini dan aklinun sekarang terhadap para ulama ahlul hadis yang mempelajari kitab-kitab fiqih. Yang tentu setiap kitab fiqih dimulai dari taharah, salat, puasa, zakat, haji, bab nikah, terus sampai bab jihad. Tetapi mereka orang-orang yang tidak sabar untuk duduk di majelis ilmu. Duduk, ilmunya gini-gini aja, toharoh terus. Assalamualaikum. Kalau ditanya dia, dikasih soal ulangan anak kelas 1, dia nggak bisa jawab tentang toharoh. Silakan. Mau tahu apakah kalian sudah paham tentang toharoh? Belum tentu. A'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung pada Allah dari kebodohan dan kesesatan. Oleh karena itu Imam Ahmad menyatakan zindiq. Walahul haq, dan pantas bagi Imam Ahmad menyatakan orang ini zindiq. Walahul haq an yaqula dzalik. Pantas bagi Imam Ahmad untuk mengatakan seperti itu. Wal iyadu billah. Wa ayyadahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim wa ghairihima min ahli sunnati. Qala Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah li'annahu 'arafa maghzahu. Didukung ucapan Imam Ahmad tadi oleh Ibnu Taimiyah Al-Harrani dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
Dan lain-lain dari keduanya dari kalangan Ahlus Sunnah. Apa dukungannya? Kata Imam Ibn Taimiyah, li'annahu arafa magzahu. Karena Imam Ahmad tahu kemana arahnya. Ucapan tadi, ucapan Ibnu Abi Qatilah, bahwa ahlul hadis qaumun su. Ahlul hadis itu orang yang jelek. Apa maknanya? Atau apa magzahu? Magzahu adalah tinggalkan hadis. Mikir kalian, gunakan otakmu. Itu maksudnya. Ahlul hadis qaumun su, karena tidak mau berpikir, kata mereka. Tidak mau menggunakan akalnya, hanya ngikut apa kata hadis, apa kata hadis, apa kata hadis. Qaumun su. Arafa maghzahu, tahu arahnya kemana orang ini mencerca ahlul hadis. Maghzahu ta'an fi kitabillah wa fi sunnatir rasul. Maghzah tujuannya adalah mencerca Al-Quran, mencerca hadis, mencerca sunnah Rasulullah SAW. Wala syakka anna katsiran mimman yat'an fi ahli al-hadis janadiqah. Dan tidak ragu lagi, memang kebanyakan para pencerca hadis adalah orang-orang sesat zindiq. Enggak ragu lagi. Enggak perlu disebutkan siapa namanya, siapa orangnya, dari mana, apa alirannya. Kalau ada kata-kata dia mencerca alul hadis qaumun su, cukup. Berarti orang itu orang yang jelek, zindiq. Kamu tahu siapa? Saya nggak tahu. Tetapi kalau ngomong seperti itu berarti zindiq. Karena itu barakallahu fikum adalah khaira ummatin ukhrijat linnas. Siapa ahlul hadis yang pertama kali? Para sahabat. Siapa ahlul hadis di generasi kedua? Para tabi'in. Siapa ahlul hadis di generasi ketiga? Para tabi'it tabi'in. Para imam ahlus sunnah. Siapa ahlul hadis di generasi berikutnya? Selalu adalah ulama ahlus sunnah. Kalau mereka dicerca, yang kena siapa? Seluruhnya. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para imam, termasuk Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik punya Al-Muwatta. Imam Syafi'i punya Al-Musnad, kitab hadis. Barakallahu fikum. Wa Imam Ahmad punya Musnad. Dan juga Imam Malik ada Musnadnya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa yandasuna fi sufufil awam wa fi sufufit tawaifid dhullal mithla as-sufiyyah wal rawafid. Dan para zanadiqah tadi yang mencerca ahlul hadis menyusup, andasun menyusup di barisan para orang-orang awam dan di barisan para kelompok-kelompok sesat, di tengah-tengah kaum sufiyah wal rawafid, kaum syiah, wa yata'anuna fid din wa yata'anuna fi hamlatihi, mencerca agama dan mencerca para pembawa agama. Ikhwani fillah azakumullah, sudah jelas yang namanya mencerca seorang muslim adalah jelek. Apalagi yang dicerca adalah para pembawa hadis. Kira-kira apa yang akan jatuh? Bukan hanya orangnya jatuh, dan yang dibawanya akan ikut jatuh. Sehingga tokoh pencerca para sahabat dan para ulama pertama kali adalah haula'il kuffar, orang-orang kafir dulu. Mereka membuat buku-buku yang katanya tentang Islam, tetapi isinya mencerca sejarah Islam. Masa hadis ditulis sekian 100 sekian tahun baru ditulis. Bagaimana bisa otentik katanya? Bagaimana mungkin orang bisa hafal sampai sekian juta hadis? Mustahil. Ini orang kafir, wajar mencerca kaum muslimin dan para ulamanya. Ternyata mereka punya murid-murid. Siapa murid-muridnya? Orang-orang yang memang terbawa oleh mereka dari kalangan aqlaniyun. Tokoh-tokohnya di antaranya Abu Royah, Mesir lagi.
membuat kitab Abu Hurairah pendusta pertama dalam sejarah Islam. Pendusta pertama dalam sejarah Islam adalah Abu Hurairah. Kira-kira berapa yang runtuh dari hadis dengan diruntuhkannya Abu Hurairah? Padahal Abu Hurairah minal muksirin bil hadis. Beliau termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Yang kalau dicerca kehormatannya, dijatuhkan kedudukannya, dikatakan pendusta, artinya semua hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu coret. Setiap hadis an Abi Hurairah coret. Akan berapa yang hilang dari hadis? Demikian pula sekian banyak tokoh-tokoh orientalis. Qasim Amin qasamallahu dhahra, yang menyatakan semestinya para perempuan-perempuan itu melepas hijabnya dan menutup hijabnya kepada Qur'annya agar bisa maju. Wa amsaluh, dan sejenis dia, kalau bukan dari dia, orang yang seperti dia. Toha Husain, Jurzi Zaidan, dan sekian banyak tokoh-tokoh yang seperti itu. Yang paling banyak dan paling terkenal sampai di Indonesia adalah Muhammad Abduh. Padahal dia berkata dengan tegas, kalau ada hadis yang sahih bertentangan dengan akal, bahkan kalau ada naql yang bertentangan dengan akal, kalau naql itu bukan hanya hadis, semua nukilan, Quran dan hadis. Idza ta'arada al-aqlu wan naqlu, kalau bertentangan antara akal dengan naql, antara akal dengan nukilan kitab wa sunnah, faqaddima al-aqlu, dahulukan akal. Fa baqiya 'ala an-naqli tariqain, maka tersisa bagi nukilan tadi ada dua cara, imma ta'wil wa imma tafwid. Ta'wil ditakwilkan supaya cocok dengan akal, atau tafwid diserahkan maknanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dapat hadis, ayat ini aneh. Bukit Tur ditaruh atau diletakkan fauqahu, di atas mereka, di atas Bani Israel. Mustahil. Ditakwilkan oleh mereka. Mungkin maksudnya mereka di atas Bukit Tur, bukan Bukit Turnya di atas mereka. Tak mungkin kan, mustahil. Padahal ka'annahu dhullah. Jelas sekali ayatnya bilang ka'annahu dhullah, seperti naungan. Berarti di atas. Tidak. Nggak mungkin, mustahil. Ya takwilkan. Banjir Nabi Nuh menenggelamkan seluruh dunia. Nggak mungkin, mustahil. Ini mungkin maksudnya banjir itu adalah tenggelam di dalam kesesatan. Bicara tentang orang-orang yang kharaju wa hum ulufun hadaral maut. Sekian ribuan orang keluar dari rumahnya khawatir mati. Qul mut, dikatakan, Allah katakan pada mereka, mutu tsumma ahyahum. Allah matikan mereka, kemudian Allah hidupkan mereka kembali. Apa kata muridnya Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridha? Tidak mungkin, mustahil terjadi demikian kecuali dalam film atau sandiwara. Apakah ini ahlu sunnah? Tidak mungkin terjadi ribuan orang keluar, dimatikan semuanya, kemudian dibangkitkan kembali. Gak mungkin terjadi illa fil masrahiyah, katanya. Gak mungkin terjadi kecuali dalam sandiwara atau dalam film-film. Mati semua, habis itu selesai filmnya bangun lagi semua. Astagfirullah, astagfirullah. Ini cercaan, barakallahu fikum. Menentang adanya malaikat dan jin, mengatakan itu sejenis jarasim saja, seperti jurthum, seperti bibit penyakit yang tidak terlihat, yang kemudian mempengaruhi orang jadi begini jadi begitu. Dan mereka kadang-kadang berkata itu bukan makhluk. Setan dan malaikat itu bukan makhluk, tetapi perasaan di hatimu. Kalau hatimu ingin berbuat jelek, berarti ada setan di hatimu. Kalau kamu ingin berbuat baik, berarti ada malaikat di hatimu. Ila akhirih. Mereka yu'awwilun al-ayat wal ahadith bi ahwaihim. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sedang berbicara seperti ini tiba-tiba datang pembela-pembela. Ya, jangan begitu pada mereka. Mereka juga punya kebaikan, mereka juga punya jasa. Ini kelompok apa lagi nih?
Kelompok yang para ulama dicerca oleh ahlul bid'ah, membela ahlul bid'ah, bukan membela ulamanya. Mereka walaupun mencaci ulama tapi punya jasa. Inilah yang disebut dengan sururiyun. Pengikutnya Muhammad Surur Naif Zainal Abidin, yang harusnya berdiri di barisan ahli sunnah, dia berdusta. Kami ahli sunnah, tapi kami berdiri di tengah-tengah. Kami membela mereka. Karena mereka walaupun jelek, mereka punya kebaikan. Walaupun sesat, mereka punya kelurusan. Walaupun bid'ah, tapi mereka punya sunnah. Hancur. Hancur pemahaman ahlus sunnah oleh mereka ini. Oleh pemikiran Muhammad Surur dan sejenisnya. Salman Audah dan sejenisnya. Aid Al-Qarni dan sejenisnya. Al-Arifi dan sejenisnya. أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى تعالى العافية والهداية لنا ولهم ولجميع المسلمين وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.